Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran yang keempat. Mari anak-anak semua kita belajar dengan penuh semangat. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Nah anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar bagaimana merawat tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu harus dirawat dengan baik dan benar. Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Di sini ada bacaan nih anak-anak tentang Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Sering sekali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, ini tadi bacaan tentang Lani dan adiknya ya. Nah, sekarang kita akan belajar menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan bacaan tersebut anak-anak. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Coba anak-anak jelaskan. Lani menyiram tanamannya setiap pagi dan sore hari ya. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Coba anak-anak jelaskan. Ya, adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk kepada tanamannya. Lalu pertanyaan yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman? Lani atau adiknya? Ayo anak-anak jelaskan. Kalau menurut ibu, yang bersikap bijak terhadap tanaman adalah Lani. Karena tanaman harus kita rawat dan kita pelihara dengan baik. Lalu pertanyaan yang keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Siapa ya yang dirugikan anak-anak? Yang pertama yang dirugikan adalah tanaman itu sendiri, ya, karena bisa mengakibatkan tanaman itu menjadi kekeringan dan berakibat juga kepada diri kita sendiri. Karena tanaman yang tidak disiram atau mati sehingga halaman rumah kita menjadi tidak asri lagi dan menjadi tidak sehat lagi, ya. Lalu ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Coba jelaskan anak-anak. Belum ya, karena kewajiban kita terhadap tanaman adalah merawatnya dengan baik. Sedangkan adik Lani ini, dia lupa dengan tanamannya ya. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tentunya sudah ya anak-anak, karena dia merawat tanamannya dengan baik agar tumbuh subur.
Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Ayo, karena apa anak-anak? Karena tumbuhan yang kita tanam menghasilkan hasil maksimal. Dan tumbuhan itu akan tumbuh subur. Jika tumbuhan itu subur, maka itu juga akan menghasilkan udara yang sejuk atau oksigen. Ya anak-anak, oksigen yang bisa kita hirup setiap hari. Jadi kita harus merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Itu karena tanaman dapat memperindah halaman, ya, menyehatkan lingkungan, ya, membuat asri lingkungan, menyediakan oksigen bagi manusia. Jadi itu merupakan kewajiban kita merawat tanaman sehingga kita bisa menerima manfaat dari tanaman tersebut. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Ya, supaya tanaman kita bisa tumbuh subur, ya, bisa lestari, ya anak-anak, bisa tumbuh dengan baik. Di sini ibu ada 3 gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar A, B, dan C. Lalu amati ya anak-anak apa yang sedang mereka lakukan. Nah, dari gambar ini ibu mempunyai tabel pertanyaan nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A tadi sedang apa ya anak-anak? Ya, sedang menyiram tanaman. Lalu gambar B malah sedang membakar hutan. Gambar C sedang merawat tanaman. Pertanyaan yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Lalu pertanyaannya, mengapa? Gambar A, apakah itu baik? Tindakan tersebut baik terhadap tanaman, ya. Kita wajib merawatnya. Lalu gambar yang B itu tidak baik karena kita tidak boleh membakar hutan, ya. Lalu gambar yang C itu baik, ya, karena tanaman memang harus dirawat. Lalu apa dampak bagi lingkungan dari gambar A, B, dan C? Yang pertama yang gambar A ya, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Sedangkan gambar B itu tidak baik karena hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Lalu gambar C, dampak bagi lingkungan adalah tanaman tumbuh dengan baik. Lalu apa dampak bagi orang lain? Nah, untuk gambar A, dampaknya lingkungan yang sehat, kesehatan warga juga akan terjaga. Sedangkan gambar B, tadi ya, yang membakar hutan itu adalah kebakaran hutan. Itu akan merugikan orang lain. Asapnya akan sangat tebal ya anak-anak, dan pastinya akan mengganggu aktivitas kita. Lalu hutan tadi akan gundul juga, bisa berakibat longsor ya. Itu akan merugikan orang lain. Sedangkan gambar yang C itu dampaknya bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi sehat dan penghuninya juga akan sehat. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Untuk yang A tidak melanggar ya, karena dengan menyirami tanaman kita tidak melanggar hak orang lain. Sedangkan yang B itu melanggar ya anak-anak, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Malah itu tadi hutannya dibakar ya anak-anak. Sedangkan yang C itu juga tidak melanggar,
karena justru membuat lingkungan itu menjadi hijau dan masyarakat menjadi sehat. Tabel pertanyaan berikutnya. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Untuk yang A itu sudah, karena merawat tanaman. Dan yang gambar B itu belum ya, karena tanamannya harusnya dirawat, bukan malah dirusak. Lalu yang C itu sudah ya, tanamannya sudah dipelihara dengan baik. Lalu apakah yang sebaiknya dilakukan? Untuk gambar A, kita harus merawat agar tanaman tumbuh dengan baik. Dan gambar yang B, lalu apakah yang sebaiknya dilakukan? Untuk gambar A, kita tetap harus merawat tanaman agar dapat tumbuh dengan baik ya. Untuk yang B, hutan harus kita jaga Nana agar bermanfaat bagi manusia. Dan untuk gambar yang C sendiri, ya sama, tanaman harus dijaga dan dipelihara. Buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kalian tanam di rumah. Disiplinlah dalam melakukannya. Misalnya pagi hari tugas kalian apa? Oh, menyiram tanamannya. Ya sirami anak-anak. Kalian bisa membuat jadwal ya. Nah anak-anak, kita akan belajar tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik. Kalau kalian membuat pertanyaan itu, kalian harus mengetahui ciri-ciri pertanyaannya. Ya, ciri-ciri pertanyaan yang baik, yang pertama itu sesuai topik ya. Sesuai dengan apa yang dibicarakan. Yang kedua, jawabannya itu bukan iya dan tidak saja, tetapi perlu kalian ungkapkan apa alasannya. Lalu, antara pertanyaan itu berkesinambungan, menggali lebih banyak informasi. Lalu bahasanya harus benar. Pertanyaannya juga harus fokus atau tepat sasaran. Dan diawali dengan kata tanya. Contohnya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu tadi adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik jika kalian diminta untuk membuat kalimat tanya. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tematik kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya buat anak-anak semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Lalu share video pembelajaran ini ke teman-teman kalian.